Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibbati fillah, inna ad-din 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhain Allah di sisinya hanyalah Islam. Islam bukan agama yang paling benar, tapi Islam adalah agama yang benar. Karena semua agama tidak benar. Siapapun yang mendengar diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia tidak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Ya, mungkin sebagian akan berpandangan ini sebuah pernyataan yang keras, yang bertentangan dengan toleransi. Tidak. Kita bertoleransi. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita walaupun dia non-muslim, walaupun dia Yahudi, selama dia tidak memerangi kita. Tapi kalau sudah urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Dan kita tahu agama yang benar yang diterima oleh Allah hanya Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, gak bakal diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Islam adalah agama penutup. Rasulullah SAW adalah penutup para nabi. Islam menjelaskan semua yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat. Al-Quran turun menjelaskan segala sesuatu. Bukan hanya urusan sholat, bukan hanya urusan puasa, tapi segala yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan ini ada penjelasannya, baik secara global atau secara detail. Kita akan bicara tentang adab duduk. Sebelumnya kita bicara adab makan, kita bicara aturan tidur, kita bicara aturan berpakaian. Artinya sampai hal-hal pribadi manusia itu diatur dalam agama kita. Kenapa? Karena manusia dimanapun dia berada, di rumah, di kantor, di pabrik, di jalan, di pasar, di sekolah, di pesawat, di kereta, dia adalah hamba Allah yang dia harus ikut aturan. Setiap negara punya aturan, setiap kantor punya aturan, setiap instansi punya aturan, dan ada aturan bersama untuk seluruh penduduk bumi ini. Siapa yang buat aturan? Sang Pencipta. Dengan diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Bicara adab duduk dan sikap terhadap teman duduk, Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang beberapa adab duduk ini. Kita akan baca, sebelum kita baca hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di bab 129 ini, kita akan baca satu ayat yang berada di surat Al-Mujadilah ayat 11. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا نفسه الله لكم فافسحوا نعم فافسحوا نفسه الله يفسح لكم الله يفسح الله لكم.
Nah, فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انصزوا فانصزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. subhanallah jemaah. Kita lihat di sini Allah memanggil orang-orang yang beriman agar mereka peduli dengan kondisi manusia yang lain. Apabila dikatakan luaskan majelisnya, ya, kita tuh nanti kita akan baca hadis. Bagaimana kalau duduk di sebuah majelis, jangan sampai kita bangunkan orang gitu. Kita cari tempat yang lain lah. Tapi kalau memang harus, ya jangan mindah orang, tapi minta diperluas. Apa yang akan didapatkan buat orang yang memperluas majelisnya, mempersilahkan orang lain untuk duduk, seperti sekarang kajian ya, ada orang yang datang telat mungkin, kita lihat tempatnya udah nggak ada. Secara kasat mata udah penuh nih. Tapi kalau orang itu geser dikit, yang depan geser dikit, sehingga menjadikan buat orang yang baru datang ini tempat, maka Allah akan memperluas hidup mereka di dunia dan di akhirat. Lalu Allah katakan, kalau dikatakan ya kepada mereka untuk memperluas, ya berikan keluasan kepada mereka. Agak pindah dikit, ya pindah dikit lah. Artinya kita jangan pernah hanya memikirkan kesenangan kita. Kita perlu memikirkan orang lain yang hidup bersama kita. Dan orang-orang yang beriman itu diangkat derajatnya di atas orang-orang yang tidak beriman. Dan orang-orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat beberapa derajat lagi. Ilmu itulah yang membuat orang jadi tahu aturan. Ilmu itu yang menyebabkan orang jadi selamat ketika dia mengikuti informasi yang disampaikan kepada dia. Dan Allah itu maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat. Jadi kadangkala kita itu memperluas majelis buat seseorang, tapi nggak dihargai sama orang, nggak ada urusan sama dia lah. Kita berbuat karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap Allah memberikan balasan buat kita ketika kita menjalankan aturan-aturan dan arahan-arahan yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan membaca hadis pertama dalam bab ini. Tafadhal. Bab 129, adab duduk dan sikap terhadap teman duduk. Hadis nomor 825, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukimmana ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tawassau wa tafassahu wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi, muttafaq alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-sekali salah seorang di antara kalian menyuruh seorang berdiri dari tempat duduknya, lalu dia menduduki tempat duduknya itu. Akan tetapi hendaklah kalian saling memberikan keluasan dan kelapangan. Dari Ibnu Umar sendiri, jika ada orang Abdullah bin Umar bin Khattab, putra Umar radhiyallahu anhu, kepada para sahabat. Kita tahu ada strata sosial di masyarakat. Ya, ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang terpandang, ada rakyat jelata, ada pejabat.
Nabi SAW mengatakan, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisi. Nggak boleh. Janganlah sesekali salah seorang di antara kalian menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia menggantikan posisi. Nyuruh. Berbeda kalau orang itu memang mempersilahkan. Ketika dia mempersilahkan, umpamanya dia lihat kayaknya hadirannya cuma tempat duduknya sudah habis, lalu ada seorang yang mempersilahkan orang itu untuk duduk karena dia pikir itu lebih manfaat buat dia, maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau membangunkan orang, engkau merasa orang kaya yang duduk duluan nih orang miskin di masjid, umpamanya di shop pertama, engkau mau suruh dia pergi, haram hukum. Nabi melarang hal itu. Walakin tawassa'u wa tafassahu. Tapi yang perlu engkau katakan bukan ngusir orang itu, tapi engkau katakan bisa dilebarin dikit, bisa minggir ke sini dikit ya, bisa maju ke depan dikit. Ini orang punya adab yang meminta. Dan engkau yang melihat orang ini punya adab, tunjukkan adabmu sebagai seorang muslim yang cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta kepada diri dia sendiri. Wa kana Ibnu Umar. Ini cerita tentang perawi hadis ini. Bagaimana Ibnu Umar dari waraknya, kalau dia datang kemudian ada orang yang berdiri mempersilahkan beliau untuk duduk di tempat itu, dia nggak duduk. Karena sepertinya orang itu terpaksa. Boleh jadi nggak terpaksa, boleh jadi orang itu dengan keridhaan hatinya, dia memang ingin memberikan kesempatan buat Abdullah bin Umar, mungkin untuk duduk di majelis yang dekat sama Nabi SAW, atau dekat sama Abu Bakar, atau dekat sama Umar ketika mereka jadi khalifah. Abdullah bin Umar tidak mau menduduki tempat orang itu. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa seseorang apabila dia punya prasangka besar bahwa orang itu berdiri karena malu sama dia, maka engkau jangan duduk tempat dia. Karena seperti orang yang terpaksa. Contoh, engkau lagi lewat depan rumahnya orang. Ya, beliau mencontohkan di sini. Ada orang yang kau lewat depan rumahnya, lalu dia mengatakan, fadl, mampir. Padahal engkau tahu, sebenarnya fulan ini nggak ingin antum mampir. Boleh jadi karena kondisi rumahnya yang berantakan, boleh jadi karena antum tahu rumahnya dia kecil, boleh tahu karena ya dia sibuklah di rumah tersebut, dan dia mempersilahkan antum hanya basa-basi. Apa yang harus antum lakukan? Jangan duduk, jangan ke rumah dia. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Beda kalau antum tahu dia memang ingin banget antum bertamu ke tempat dia. Kemudian juga ada orang yang ngasih karena malu, memberikan sesuatu karena malu. Momen anak punya sesuatu, lalu fulan minta sama anak, dan fulan tahu Ustaz mesti ngasih, akhirnya anak kasih, dan orang itu tahu bahwasanya anak malu, maka dia jangan terima, karena itu seperti orang yang terpaksa memberi, terpaksa menerima tamu. Ini adab yang perlu diperhatikan. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena beliau takut orang itu malu sama dia, seperti orang yang terpaksa, yang kita dosa maksa orang gitu loh. Akhirnya seperti maksa orang itu berdiri untuk pindah. Sedangkan Nabi SAW melarang untuk menyuruh orang berdiri, lalu kau duduk di tempat dia. Barakallahu fiik. Baik, ini sebuah adab yang mulia. Bagaimana Islam memandang semua orang itu sama sebenarnya. Engkau mau kaya, mau miskin, di hadapan Allah SWT yang paling mulia adalah yang paling
bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum. Tafadhal, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 826. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum min majlis summa raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bi. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada salah seorang di antara kalian berdiri dari tempat duduknya, lalu dia kembali lagi ke tempat itu, maka dia lebih berhak menempatinya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Taib, ana mau tanya buat jamaah nih. Apa hubungan hadis kedua ini dengan hadis yang pertama? Apa hubungan hadis kedua ini dengan hadis yang pertama? Tafadhali, siapa yang mau jawab? Tafadhali, jika ada yang bisa membantu menjawab. Apa hubungan hadis kedua dengan hadis yang pertama? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Naam. Kesamaannya itu tidak memindah tempat duduk. Itu kan kalau yang pertama tidak memindah tempat duduk orang yang sudah duduk di situ. Kalau yang kedua, ini ada orang sudah duduk di situ. Misalkan dia ada keperluan bangkit pergi, dia kembali di tempat yang duduk di tempat yang sama gitu. Berarti tempatnya masih sama juga. Baik, kalau sudah ada orang lain yang duduk di tempat dia itu? Berarti yang lebih berhak yang tadinya duduk di yang pertama duduk di situ tadi yang lebih berhak. Berarti dia boleh menyuruh orang itu berdiri. Oh. Iya. Sahih? Iya. Ya, artinya ini hubungan dengan hadis yang pertama. Hadis yang pertama kan ngelarang, nggak boleh bangunkan orang, nggak boleh nyuruh orang berdiri. Tapi kalau ternyata itu tempat kita duduk di sana dulu, kemudian ada yang nempati, kita berhak nyuruh dia berdiri, nggak dosa. Karena ditakutkan orang itu nanti pakai dalil yang pertama, oh dosa engkau nyuruh orang berdiri. Aku kan duduk di sini. Nabi SAW mengatakan, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisi. Nggak boleh. Engkau minta tempat, aku kasih. Tapi kalau nyuruh aku berdiri, enggak. Berdasarkan hadis yang kedua ini, boleh dia menyuruh orang itu berdiri. Karena yang lebih berhak dengan tempat itu, dia. Ini untuk orang yang keluar untuk keperluan ya. Karena kadang-kadang di masjid atau pas kajian ya, maka hendaklah teman-teman ini ngasih tanda. Sehingga orang itu tahu, oh ada orangnya di sini. Karena kadang-kala ketika nggak dikasih tanda, orang itu nggak tahu. Ini ada toilet umpamanya, ada orang telepon sebentar keluar, karena ada kepentingan, tahu-tahu ada yang duduk di tempat dia. Yang duduk ini kan nggak tahu kalau ini punyanya anti umpamanya. Sehingga untuk menghindari konflik, kasih tanda. Atau kalau nggak ada tanda, tetangga yang sebelahnya ngasih tahu, kadang udah ada fulan lagi keluar ke toilet umpamanya. Makanya lebih baik memang naruh sesuatu. Yang dilarang oleh para ulama adalah ketika meletakkan sesuatu, dia booking tempat, tapi dia pulang ke rumahnya, dia tidur, dia makan, umpamanya dia kepingin sholat di shop pertama maghrib. Jadi dia sholat asar dapat soft pertama nih. Lalu dia pulang, dia kasih tanda, dia pulang ke rumahnya. Ngapain? Ya mungkin dia buka toko, dia kerja, ngopi, ini, itu. Dengan harapan, datang ke masjid, tempat dia tetap ada. Lalu dia mengatakan, loh, aku kan di sini tadi. Iya, tapi engkau sudah meninggalkan tempat itu. Meninggalkan bukan untuk kembali. Engkau meninggalkan karena engkau punya urusan, dan engkau nggak akan balik kecuali sholat nanti. Maka kita harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang keutamaan shaf pertama, itu
ada pesan agar engkau nggak telat datang ke masjidnya, agar engkau datang di awal waktu, bukan kau booking tempat lalu kau pulang tidur di sana. Jadi orang itu lebih berhak ya, ini bukan hanya di masjid, di acara walimah, acara kajian, acara apapun, kalau orang itu keluar karena sebuah urusan yang sebentar, kemudian dia mau balik, maka dia lebih berhak dengan tempat itu. Kalau ada yang menduduki tempatnya, dia boleh membangunkan orang itu. Barakallahu fiik. Baik, hadis selanjutnya, tafadhal. Hadis nomor 827. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqal kana idza ataina nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qol hadisu hasan. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dia bercerita, jika kami mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka salah seorang di antara kami duduk di mana dia sampai. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Barakallahu fiik ya. Ya, ini adab lainnya ketika kita hadir di sebuah majelis. Di mana duduknya? Ada orang yang duduknya cari sandaran tembok. Biasanya kalau kita bicara majelis kumpul ya, di masjid ada halaqah. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka duduk ya di akhir. Mereka bukan mengakhirkan diri, tapi duduk di saf terakhir yang tersisa. Mereka tidak maju ke depan, tidak melangkahi pundak-pundaknya yang lainnya, tapi mereka duduk ya sudah di tempat terakhir mereka duduk. Kecuali kondisi hadis yang kedua tadi, dia punya tempat di situ di depan, kemudian dia ke toilet. Ketika dia balik, dia boleh ke tempat dia lagi, walaupun mungkin harus melewatin orang. Tapi kalau enggak, ya sudah. Engkau jangan kepingin duduk paling depan ya, lalu orang digeser kanan, geser kiri, atau dia melangkahi pundak-pundak mereka, padahal engkau nggak punya majelis di sana. Maka hendaklah kita jaga hati. Orang itu kok duduk di akhir tempat duduk itu, ya sudah di situ dia duduk. Nabi alaihissalam ketika duduk di sebuah majelis, dia duduk di akhir juga. Tapi biasanya nanti kalau sudah selesai acara atau ada obrolan, mereka akan menghadap kepada Nabi alaihissalam. Dan jadi majelis Nabi menjadi tempat yang paling terdepan nantinya. Tapi engkau hendaklah menjaga adab ini, tidak meremehkan orang lain, tidak melecehkan orang lain, karena sejatinya kita di hadapan Allah adalah sama. Yang paling bertakwa adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini hadis ini sanadnya diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, tapi secara adab ya hendaklah kita menjaga jangan sampai mengganggu dan menyakitin orang lain ketika duduk di majelis. Kalau engkau, ya Allah aku pengen duduk paling depan sebenarnya, ya udah engkau telat, engkau duduklah di tempat di terakhir majelis itu berakhir. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Hadis nomor 828. Wa an Abi Abdullah Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah radhiyallahu anhuma la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnih aw yamassu min tini baitih ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام
illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mandi pada hari Jumat lalu menyucikan diri semampunya, memakai wangi-wangian atau memakai harum-haruman yang ada di rumahnya. Kemudian dia pergi ke masjid dengan tidak memisahkan dua orang yang datang lebih awal. Selanjutnya dia mengerjakan sholat sebanyak yang dapat ia kerjakan, lalu memperhatikan khutbah pada saat khatib tengah berkhutbah, melainkan akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang dilakukannya antara hari itu dengan Jumat berikutnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Subhanallah ya. Ini bicara salat Jumat, tempat berkumpulnya manusia. Salman Al-Farisi meriwayatkan bagaimana seorang yang mau Jumatan itu hendaklah mandi. Dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya mandi Jumat itu wajib. Kemudian dia berwudu, menyucikan dirinya semaksimal mungkin. Lalu dia memakai wangi-wangian atau harum-haruman dari rumahnya. Jadi bagaimana orang ini keluar rumah sudah rapi, sudah bersih, wangi lagi. Kemudian dia pergi ke masjid, tidak memisahkan dua orang. Artinya orang yang duduk ya, kadangkala ada celah dikit di antara mereka. Dia tidak memisahkan dua orang ini. Dia cari tempat lain tadi. Udah disebutkan dia terakhir sudah. Tempat yang terakhir antum dapat tidur di sana. Tidak memisahkan dua orang ini. Boleh jadi mereka datang bareng, boleh jadi mereka memang mau duduk bareng, tahu-tahu antum datang memisahkan antara dua orang ini. Kadang-kala kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kan yang orang Indonesia mau kumpul Indonesia nih umpamanya. Mereka udah kumpul nih, tahu-tahu datang orang. Berdiri atau duduk di antara mereka. Nah, ini termasuk memisahkan. Nabi SAW mengatakan dia tidak memisahkan. Thumma yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia sholat. Sholat sunnah yang ditetapkan untuk dia berapa rakaat? Terserah. Artinya boleh jadi dia datang jam 11, azannya jam 12, dia sholat yang dikenal dengan sholat nunggu imam ya, nunggu khatib naik mimbar, dia sholat. Thumma yunsitu idza takallama al-imam. Ketika imamnya datang, dia berhenti sholat. Untuk apa? Untuk menyimak dan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh imam. Dan ini penting ya, buat mereka yang hadir Jumatan, engkau hadir bukan untuk tidur. Engkau hadir bukan untuk istirahat. Engkau hadir untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan. Karena ada orang yang hadir Jumatan ya mandi enggak, karena kondisi enggak kerja atau dia sedang bekerja, akhirnya ya dia tidak bisa maksimal hadir Jumatan itu. Tapi usahakan semaksimal mungkin. Dia menyimak, memperhatikan imam ketika berbicara. Tidak main handphone, tidak ngobrol sama orang lain, tidak tidur. Apa yang akan dia dapatkan? Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Melainkan akan diampuni dosa dia antara Jumat itu dan Jumat yang akan datang. Di beberapa riwayat ditambah 3 hari lagi.
Jadi 10 hari dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan untuk datang di awal waktu. Karena buktinya orang ini sebelum imam datang, dia sudah banyak sholat. Sehingga dia hadir, menyimak dan memperhatikan khutbah imam dengan penuh semangat ya. Barakallahu fiik. Baik. Dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 829. Wa an Amri bin Su'aibin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yuhillu lirajulin ay yufarriqa baina La yahillu. Ya Pak, baca lagi. La yahillu lirajulin ay yufarriqa bainas naini illa biizni ima. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisu hasan. Dari Amir bin Su'aib dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak diperbolehkan bagi seorang untuk memisahkan tempat duduk dua orang kecuali dengan seizin keduanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi, lantas dia mengatakan hadis ini hasan. Barakallahu fikum. Ya, subhanallah jamaah. Kita lihat ini penegasan dari hadis yang tadi kita baca tentang fadilah di hari Jumat, di mana orang itu mandi, bersuci, kemudian berjalan menuju ke masjid dengan wangi-wangian, dengan parfum, lalu tidak memisahkan antara dua orang. Ini hadis itu Jumatan. Ini hadis lebih umum lagi. Dan Nabi SAW mengatakan la yahillu, nggak halal, yang artinya haram. Orang yang memisahkan dua orang itu kecuali dengan izin kedua orang tersebut. Contohnya izin itu bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Memang kita lihat ada dua orang yang duduk ya. Lalu kita duduk di antara mereka berdua. Terkadang sebagian orang itu tahu-tahu sudah seakan-akan dia ngusir dua orang tersebut. Kalau nggak boleh, marah. Padahal haknya mereka. Dan kedua orang ini nggak harus memberikan tempat buat dia. Orang dia memang mau duduk bareng. Tapi ada orang yang memang memberikan izin, fadhal. Atau dia menjauh. Yang awalnya dekat, dia menjauh. Yang kanan lebih ke kanan, yang kiri lebih ke kiri. Sehingga ada di tengah-tengah ada kekosongan di situ. Duduk silahkan. Jadi perlu dapat izin. Kalau nggak dapat izin, udah engkau duduklah di akhir majelis. Boleh engkau duduk momenya di bagian tengah ada yang kosong ya, nggak sampai paling depan ya. Engkau boleh asalkan tidak mengganggu tadi. Tapi kalau engkau harus mengganggu kawan-kawanmu yang sedang duduk, melangkahi mereka dan mereka tidak nyaman dengan hal itu, udah engkau duduk di akhir majelis. Umpamanya masjid itu ada 10 shaf, majelisnya sampai 5 shaf, udah di shaf ke-5 kau duduk. Dan nasihat ana juga, sebagian orang itu nggak mau ya duduk di bagian depan. Padahal seharusnya dia ke depan karena shaf yang paling dicintai Allah adalah shaf yang paling depan. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Bismillah. Hadis nomor 830. Wa an Hudzaifah bin Yamani radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa wastal halqat. Rawahu Abu Dawud bi isnad hasan. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang duduk di tengah lingkaran atau halakoh
Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad hasan. Barakallahu fiik. Ya, ini larangan duduk di tengah halaqah. Hadisnya dihasankan oleh sebagian ulama tapi dipandang dhaif oleh ulama lainnya karena sanadnya munqati. Apa makna hadis ini? Ketika ada halaqah, kadang-kala tempatnya habis. Udah habis tempat. Halaqah itu biasanya kan contohnya ustadz di sini, kemudian ada setengah lingkaran nih yang melingkar sampai ke ustadz. Di belakang udah habis tempat. Kalau di tengah kosong. Nih orang yang duduk di tengah, atau dia datang ke tengah, terlaknat dia. Karena dia nutupin orang lain. Udah ngelangkahin orang, terus duduk di tengah, menghalangi orang yang awalnya kelihatan jadi nggak kelihatan. Kecuali dapat izin dari orang-orang yang sedang duduk. Dia, fadhal, antum duduk di depan nih, di tengah nih. Duduk situ. Baru dia melakukan itu. Tapi kalau enggak, ya udah habis tempatnya. Engkau minta diperluas, kalau sudah memang benar-benar full, ya udah engkau berdiri di belakang sana. Dan Anda melihat di sebagian masjid seperti itu, orang kalau sudah penuh, ya udah akhirnya duduk di belakang. Kita ini perlu belajar adab dan etika agar diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik, jemaah. Anda rasa materinya kita cukupkan di sini. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab ya. Ana persilahkan kepada moderator untuk memimpin jalannya tanya jawab. Barakallahu fiik. Baik, barakallah Ustaz. Ustaz, boleh bertanya mungkin ini kita sesuai dengan waktu kita 14.30 atau kita 14.45 ya? Enggak apa-apa. Insyaallah Ustaz. 14.45. Ya. Jazakumullah Ustaz. Alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu sholihat. Hayakallah Ustaz, jazakallahu wa barakallahu. Sekali lagi Ustaz telah memberikan fawaid, tausiah, wasilah ilmu nasihat, penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, kami Guru Bah Muslimah, Guru Bah Muskat seperti biasa ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel dan media sunnah yang telah turut serta menyiarkan merilai kajian pada hari ini. Selain Guru Bah Muskat ada Sapa Muslim, Kas Media Sunnah, Bangko Mengaji, dan Surabaya Mengaji. Kami ucapkan jazakumullah wa barakatuh, dan kita akan memulai sesi tanya jawab dalam 30 menit ke depan atau lebih mungkin insyaallah. Alhamdulillah sudah ada pertanyaan, dan mungkin dari Muskat ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada Ustazuna. Tafadhali Muskat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz keluarga dan juga para ulama dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan Allah berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, afwan, ini saya mau bertanya Ustaz. Jadi ada saudara, saya ini bukan kampanye ya Ustaz, saya cuma ingin menanyakan hukum ya Ustaz. No. Jadi saudara saya kemarin itu menanyakan kepada saya, dia dihubungi salah satu paslon untuk menjadi nggak tahu lah buzzer kata orang, dia memang konten kreator yang banyak followernya, dan dia bertanya pada saya apakah yang dia lakukan itu benar atau salah katanya, karena Kanto bilang apa yang kamu lakukan itu haram, uangnya yang didapat itu haram karena dia mendapat bayaran dalam 1 minggu itu 3,3 juta jika penayangannya yang suka dalam ada hitung-hitungannya lah Ustaz. Dan apa yang dia harus sampaikan itu sudah diatur. Nah, dan dia kira-kira dapat uang 25 sampai 30 juta. Saya bingung, saya bilang ya udah istiqoroh saja kata saya, karena dia bilang uang itu untuk anaknya sekolah, untuk bayar utang riba. Nah, dia bilang
karena saya nggak tahu, saya nggak tahu hukumnya itu halal atau haram. Dia bilang terus ada tante juga berkomentar, itu apa yang kamu lakukan haram karena apa yang dibilang itu udah ditentukan, dan kalau seandainya itu salah, berarti kamu terima uang haram, dan misalnya sekian juta orang mengikuti kamu, berarti kalau itu salah, sekian juta orang nanti yang akan menghisap kamu, kata tante. Dan apa yang saya bilang itu soal istiqoroh itu salah, nggak benar. Istiqoroh dalam menentukan hal yang sudah jelas itu nggak boleh, katanya. Nah, yang mau saya tanyakan pertama, Ustaz, apakah salah saya menyarankan untuk sholat istiqoroh? Yang kedua, apakah benar itu halal atau haram yang dia dapat, uang yang dia dapat dari yang dia lakukan itu, Ustaz? Siap. Karena saudara saya kasihan, dia jadi nggak bisa tidur, jadi nggak, ya kasihan, Ustaz. Terus yang satu lagi, Ustaz, ini ada pertanyaan yang berbeda juga masuk ke saya. Kalau ada kerabat yang sulit meninggal, apakah ada doa khusus atau surat dalam Al-Quran yang secara khusus bisa dibacakan? Afwan Ustaz, itu saja Ustaz. Semoga Allah berikan kemudahan. Amin. Jazakallah khair, barakallahu fika Ustaz. Masya Allah, barakallahu fika. Nah, mahibbati fillah, kita di tahun politik ya. Ya'ti 'ala nasi zamanun, akan datang suatu masa kepada manusia. La yubalil mar'u min aina iktasab. Orang itu tidak peduli lagi dari mana dia dapat usaha. Dapat kasabnya dari mana, dia nggak peduli. Amin halalin atau min haram. Mau halal, mau haram, yang penting dapat duit. Dan orang kalau sudah ambisinya duniawi, maka dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan ini nasihat ya, untuk yang bertanya dan untuk semua kaum muslimin, berkaitan dengan politik, di mana ada 3 paslon, di mana semua punya tim suksesinya, dan tim suksesnya itu muslim, banyak juga di antara mereka. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau tahu bahwa engkau membela orang yang pantas untuk dibela, engkau memilih orang yang pantas untuk dipilih, engkau tahu track record dia, dan engkau memilih karena takut sama Allah Azza wa Jalla dengan harapan negeri ini mendapatkan pemimpin yang lebih baik, ya engkau akan dihisap dengan apa yang sudah engkau tentukan. Ketika engkau sudah berusaha semaksimal mungkin, semoga Allah memaafkan kalau kita salah. Tapi kalau kita tadi dikatakan kita disuruh mempromosikan paslon ini, dikasih bayaran, padahal hati nurani kita ada nggak pas sama dia sebenarnya. Apalagi kata-katanya ditetapkan, walaupun kadang-kala kata-katanya bohong, nggak benar ya, tapi tujuannya memang ya mencari suara. Maka tatkala engkau melakukan itu, bisa jadi hasil usahamu haram. Engkau menyuruh orang memilih yang kau tahu sendiri, enggak, dia nggak benar, dia nggak pantas jadi pemimpin. Jadi pemimpin di kampung aja nggak pantas dia. Jadi pemimpin di rumah aja mungkin nggak pantas dia, umpamanya seperti itu. Kok aku akan mempromosikan dia? Kok aku akan ngajak orang untuk milih dia? Maka di sini ada unsur kedustaan, ada unsur kebohongan yang dilakukan. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya banyak orang transaksional ya, dia mengatakan ya sudah, yang penting dapat fulus, seperti Anda nggak ada urusan. Engkau ada urusan. Sebesar dzarrah, sebesar semut pun yang kau kerjakan, kau akan ditanya pada hari kiamat. Kalau urusannya dengan dirimu sendiri, ya engkau aja. Tapi kalau engkau nyuruh orang, mengajak orang kepada sesuatu yang engkau tahu itu nggak benar, maka hisabmu akan berat. Jadi nggak perlu istikharah dalam hal seperti ini. Kalau memang dia tahu paslon tersebut ya nggak layak untuk dipilih, apalagi ucapan dan kata-kata yang disebutkan juga sudah diatur sama mereka, engkau harus ikut mereka, maka disinilah
hendaklah engkau bertakwa kepada Allah SWT. Dan setiap muslim hendaklah takut sama Allah SWT. Jangan takut urusan rezeki. Ketika kau takut sama Allah Azza wa Jal, yang ngatur rezekimu Allah, yang memberikan rezeki juga Allah. Barakallahu fiik. Taib, berkaitan dengan pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tentang apa tadi? Oke, orang yang sulit meninggal ya. Orang yang sulit meninggal. Apa yang perlu dibacakan ya? Boleh jadi dia kondisi sakit ya. Dia kondisi butuh diruqyah, maka bacakan Al-Quran Al-Azim kepada dia. Karena kita juga nggak tahu dia ini waktunya mati apa bakal sembuh. Karena orang berpikir, oh kayaknya sudah mau mati ini. Ternyata masih hidup. Berapa banyak orang yang sudah dianggap parah penyakitnya, bahkan mungkin orang-orang sudah mempersiapkan takziah, tahu-tahu dia masih hidup. Anda baca berita orang tua ya, yang sudah dibawa ambulan ke kampungnya karena dianggap mati, tahu-tahu di tengah jalan, jalannya lobang, ambulan itu jalannya keras sehingga goyang orang itu. Hidup lagi yang mati. Kita nggak tahu jadi orang itu mau mati atau tidak, walaupun kadang kayaknya dia mau mati. Maka bacakan Al-Quran kepada mereka sebagai bentuk ruqyah dan minta kepada Allah agar disembuhkan orang tersebut. Baik, kalau memang umpamanya kita lihat kayaknya orang ini susah, nggak tahu ya, dia itu kayaknya mati lebih baik buat dia. Kita nggak tahu mati lebih baik buat dia atau tidak. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan boleh jadi tambah umur dia masih ada kesempatan bertobat, kesempatan meminta ampun kepada Allah. Walaupun dia sakit, boleh jadi penyakit itu jadi penghapusan dosa buat dia. Maka doakan dia, Allahumma in kanatil hayatu khairan lahu fa ahya. Allah, kalau hidup baik buat dia, hidupkan dia ya Allah. Kalau memang kematian baik buat dia, matikan dia. Karena kita nggak tahu. Boleh jadi menurut keluarga, ya Allah dia tersiksa sebenarnya, kayaknya mati, dia sudah istirahat. Kata siapa orang mati istirahat? Ada hisab di sana, di kubur sana. Yang mau istirahat kadang-kala yang hidup karena udah capek ngerawat yang mau mati ini kok nggak mati-mati gitu loh. Padahal dia memang belum waktunya mati gitu loh. Barakallahu fiik. Nah, Ahwan Ustaz Presiden. Jazakumullah khair, semoga dapat dipahami. Untuk yang bertanya khususnya, tafadholi mungkin dari Sentul ada pertanyaan yang bisa disampaikan kepada Ustaz Sunnah. Bisa di-unmute dan bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik, Ustaz. Ada yang bertanya mengenai mandi di hari Jumat, Ustaz. Ya. Apakah mandi di hari Jumat itu juga ada keutamaannya bagi akhwat gitu, bagi perempuan? Keutamaan atau apakah ditekankan juga gitu untuk mandi Jumat? Kira-kira demikian, Ustaz. Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibbati fillah, yang ditekankan itu adalah bagi kaum laki-laki. Karena dia punya kewajiban untuk berangkat ke masjid, berkumpul sama orang-orang yang di sana dia akan berinteraksi dengan orang banyak. Kalau sekarang di Indonesia, orang itu bisa mandi tiap hari, bahkan sehari 2 kali. Di masa itu, orang belum tentu mandi sejumat sekali, belum tentu. Karena air jarang. Kemudian ada syariat yang menyuruh mereka untuk mandi. Akhirnya mereka terpaksa ya harus mandi, mencari air untuk mandi. Walaupun pendapat yang benar nggak wajib ya, tapi dianjurkan. Ada hadis yang menganjurkan suami, man ightasala wa ghassala, barang siapa yang mandi dan memandikan. Di salah sebagian pencara hadis menyebutkan bahwa bagaimana sang suami membuat istrinya mandi juga. Artinya istrinya jadi mandi wajib ketika dia menghubungi istrinya di hari Jumat itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini adalah anjuran buat kaum laki-laki agar mereka ketika berkumpul mereka dalam kondisi bersih, dan sejatinya para wanita ya dianjurkan untuk selalu bersih, bukan hanya ketika hari Jumat, bagaimana dia selalu bersih, selalu berpenampilan mempesona,
Karena ketika Nabi SAW ditanya tentang wanita yang paling baik, beliau SAW mengatakan, allati idza nadharta ilaiha sarratka, yang kalau memandang kepada dia menyenangkan hatimu. Kalau tadi yang laki ke masjid disuruh mandi, disuruh pakai wangi-wangian, maka para wanita usahakan dia selalu mandi, selalu pakai wangi-wangian, dan mengenakan pakaian yang indah untuk menyambut suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Semoga dapat dipahami oleh jamaah Sentul, khususnya tafadhol Mami Ukti Evi bisa membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Jazakallah khairan Ustaz Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada titipan pertanyaan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, pemilu akan diadakan sebentar lagi nih Ustaz. Kalau melihat debat presiden di TV, dalam hati kurang serak melihat semua calon presidennya. Apakah berdosa kalau kita memilih golput? Takutnya salah memilih, kita malah dihisab di akhirat. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu fiik Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, ketika memang tidak ada yang layak untuk dipilih, benar, artinya dia setelah dia melihat, ya kayaknya anak berlepas diri dari memilih, gak ada masalah sebenarnya. Karena dia melakukan itu pun karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya, hendaklah setiap orang bertakwa kepada Allah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ketika kita mampu berijtihad, kayaknya ini yang paling mending, dia pilih tuh yang paling mending. Boleh jadi dia salah, karena ya banyak rakyatnya nggak kenal sebenarnya dengan siapa yang mau dipilih. Ini bukan hanya pemilihan presiden ya, pemilihan bupati. Kadang-kadang anak ditanya, Ustaz kenal sama calon bupati? Wallahu a'lam, nggak tahu siapa fulan ini, bagaimana fulan ini, caleg-caleg ini fulan, nggak ada yang kenal kita, nggak ada yang tahu, momennya seperti itu. Maka tatkala memang kau nggak tahu, ya sudah, kau nggak perlu memilih, karena kau nggak tahu. Tapi ketika kau tahu, karena ada orang yang milih bukan karena tahu, tapi karena fulus. Tadi ada bicara transaksional, dikasih fulus, kau akan dihisap sama Allah SWT. Karena engkau tidak memikirkan kecuali uang. Ketika orang Anda nggak tahu, ya sudah, nggak usah milih. Karena memang dia nggak tahu. Tapi ketika dia tahu ada yang paling mending, ya sudah, itu yang dia pilih umpamanya. Dengan harapan akan memberikan kontribusi yang lebih baik buat negeri ini. Walaupun kadang-kadang dia salah, umpamanya. Anak pikir dia benar, ternyata enggak. Ya sudah, engkau sudah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan dirimu. Tapi ada satu catatannya, ketika orang tidak memilih, ada potensi suara dia itu tetap dipakai. Jadi seakan-akan dia memberikan peluang kepada anggap 3 paslon itu, ya untuk pakai suaranya dia. Mana yang punya kuasa, fulan nggak milih, dia pilihkan, momennya seperti itu. Kemungkinan itu ada karena kita lihat ya bagaimana politik ini kadang-kala menghalalkan segala cara. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Dulu mungkin dari Muskat ada pertanyaan bisa disampaikan kepada Ustadz. Afadhali Muskat. Ustadz izin bertanya mengenai kalau sholat berjamaah di masjid, kan sebenarnya kalau untuk saf untuk laki-laki kan lebih utama yang paling depan, sedangkan saf untuk perempuan itu lebih utama yang paling belakang. Nah, apakah saf ini juga berlaku ketika kita duduk untuk majelis ilmu, Ustaz? Jadi maksudnya kalau untuk perempuan nih, untuk kita ibu-ibu, apakah memang lebih utama safnya di belakang, atau untuk majelis ilmu nih berbeda gitu? Apakah lebih utama di depan? Itu sih yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baiknya softnya para wanita adalah sebaik-baiknya soft para laki adalah yang paling awal. Seburuk-buruknya adalah yang paling akhir. Kemudian sebaliknya, sebaik-baiknya soft para wanita adalah yang paling akhir, yang paling buruk adalah yang paling awal. Para ulama menyebutkan ini dalam kondisi berkumpulnya laki-laki dengan wanita di satu majelis. Jadi semakin dekat, maka semakin berbahaya. Artinya potensi fitnah itu semakin besar. Yang paling depan dari soft pertama, apalagi di masa itu, kita tahu soft itu nggak ada pembatasnya. Laki dan perempuan itu nggak ada batasan. Nggak ada sitar, nggak ada penghalang lah. Jadi mereka ya satu tempat. Maka soft perempuan yang paling akhir itu yang paling utama. Jadi perempuan kalau masuk langsung menduduki soft yang terakhir. Jadi softnya dimulai dari yang terakhir perempuan itu. Maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Yang laki dimulai paling depan. Para ulama menyebutkan ya, ketika masjidnya sudah terpisah, artinya posisinya terpisah. Jadi laki perempuan ini udah nggak saling melihat ya. Maka softnya perempuan sama dengan softnya laki-laki yang paling awal. Ketika terbatas, artinya seakan-akan terpisah gitu loh. Berkaitan dengan majelis ilmu, ya wallahu a'lam bishawab, karena di situ ada ustadznya, tapi kalau ustadznya nggak kelihatan umpamanya sama mereka, ya berarti sama seperti softnya laki-laki yang paling depan, yang paling utama gitu loh. Agar dia lebih cepat, lebih mudah mendengar ya, konsentrasi ketika dia berada di soft pertama. Ini dengan catatan tadi terpisah antara laki-laki dan perempuan. Tapi kalau perempuan sendiri ngajinya sama ustazah, ya softnya sama dengan softnya laki-laki yang paling depan, yang paling utama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Na'am. Jazakallah khair, Ustaz. Mukafikum. Masih banyak beberapa pertanyaan ini Ustadz. Mungkin Anda persilakan dulu dari Uktires bisa membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Tafadhol Uktires. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan dari salah satu jamaah Zoom, Ukti Izzah. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan senantiasa menjaga serta memberkahi Ustaz serta tim. Afwan Ustaz izin bertanya, lebih baik diam atau menyenangkan hati saudara muslim dengan mengobrol dan bercanda, tapi secara tidak sadar membuat hati mengeras karena perkataan yang tidak bermanfaat. Di sisi lain, bila diam dan berusaha untuk zikrullah, setan banyak menakuti dan dapat membuat kerenggangan dalam persahabatan. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah, khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu yang pertengahan. Kita tuh nggak boleh berlebih-lebihan dalam beragama. Kita juga nggak boleh banyak-banyak dalam hal-hal yang mubah. Jadi berkaitan dengan ngobrol sama saudara kita, ya secukupnya. Kemudian setelah ngobrol pun, obrolan kita walaupun hal-hal yang mubah, yang kadang-kala mungkin ada omongan-omongan yang kurang berguna dibicarakan di situ, maka jangan lupa untuk menutup majelisnya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa bukan doa selesai kajian. Bukan doa setelah kajian. Ini doa setelah majelis. Majelisnya ngobrol. Bukan harus kajian. Kita tutup dengan doa kafir. Enggak. Sudah selesai kajian, bubar semuanya.
Membaca doa kafaratul majlis. Kita diundang makan, ketika makan sambil ngobrol, ketika mau bangkit, mau pergi, maka usahakan mengatakan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi semoga dihapuskan tuh dosa-dosa kita. Namun ketika waktunya berdoa, waktunya berzikir, ya kita berzikir. Sehingga waktu kita itu berharga. Kita tetap menghargai kawan-kawan kita, tapi kita tidak terlalu lama ngobrol sama mereka. Yang kadang-kala waktu kita habis gak ada berguna. Seharusnya kita bisa baca Al-Quran 1 juz. Hari itu kita gak baca Quran karena habis buat ngobrol. Itu kalau engkau bisa memanage majelis. Artinya engkau yang nentukan arahnya majelis. Tapi kalau engkau di situ jadi pendengar yang diomongkan dosa, maka engkau pindah dari sana. Sebagian salafus saleh itu ada yang selesai sholat, kumpul sama temannya sebentar, dia pulang ke rumahnya. Ditanya, engkau apa nggak kesepian kok di rumah terus? Engkau kapan kok majelis sama kita? Kata dia. Kata dia, gimana aku akan kesepian? Sedangkan aku di rumah bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Artinya dia ketika di rumah, dia baca hadis-hadis Nabi SAW. Yang hadis itu merupakan perkataan Nabi SAW. Dia baca perkataan para sahabat Nabi. Jadi hidupnya itu ngobrol. Kemudian dia membaca kalamu Rabbil Alamin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Waalaikumsalam Ustaz. Fadil, mungkin dari Sentul masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Ahlan bik, Ustaz. Ini ada pertanyaan susulan mengenai mandi Jumat yang tadi, Ustaz. Jadi untuk laki-laki kalau mandi Jumatnya itu dilakukan pagi-pagi sebelum berangkat ke kantor gitu, apakah dia mendapat fadilahnya juga gitu, Ustaz? Masya Allah. Sekian, Ustaz. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Nah, ahibati fillah. Kapan dimulainya mandi Jumat? Pertama, ketahuilah innamal a'malu binniyat ya. Amalan itu tergantung niatnya, harus ada niatnya. Ada orang yang tiap hari mandi. Dia tiap pagi mandi, mau berangkat ke kantor dia mandi. Mandi Jumat harus ada niat. Dalam dia niat mandinya ini memang untuk nanti melaksanakan sholat Jumat. Kapan dimulainya? Pendapat jumhur ulama, iya kalau nggak salah pendapat jumhur ulama itu setelah fajar terbit. Jadi kalau mandi yang sebelum itu nggak terhitung mandi Jumat. Kalau mandinya setelah fajar terbit terhitung mandi Jumat. Walaupun kalau Anda juga nggak salah, Abu Hanifah berpendapat ya kalaupun mandi sebelum subuh diniatkan buat Jumat tetap terhitung mandi Jumat. Jadi buat para suami yang berangkat ke kantor yang memang dia tiap hari mandi, yang membedakan satu mandi dengan mandi lainnya adalah niat. Karena sama-sama membasahi tubuh semuanya, tinggal hendaklah mereka pasang niat dan niat tempatnya di hati. Dia mandi itu memang dalam rangka hari Jumat, hari yang mulia. Kemudian hari itu dia biasa pakai parfum, tapi karena Jumat dia pakai yang lebih banyak umpamanya atau pakai yang lebih wangi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu Ustaz, dengan sisa waktu yang ada, mungkin Ustaz bisa mungkin 3-4 pertanyaan Ustaz. Jadi kayaknya nggak mungkin 3-4. 2 pertanyaan. 2 ya Ustaz ya. Ya Ustaz, ini ada jadi insya Allah jadi pertanyaan terakhir dari 2 pertanyaan dari Muskat, Tafadholi Muskat untuk bisa mengambil bertanya kepada Ustaz Zuno. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz dan keluarga diberikan keberkahan, kesehatan dalam lindungannya, dan semoga para ulama kita juga dijauhkan dari musibah. Amin. Ustadz, yang pertama saya ingin menanyakan, jika seorang perempuan kemudian dia sesuai hadis 828 disebutkan poin ke-7, penghapusan dosa dari hari Jumat ke Jumat disyaratkan sebagai memenuhi berbagai hal di atasnya. Jika seorang perempuan kemudian dia melakukan apa yang sudah disyaratkan ini dan kemudian melakukan sholat Jumat, apakah dia juga mendapatkan penghapusan dosa? Kemudian yang kedua, disebutkan di hadis sebelumnya bahwa tidak ada sholat qobliyah Jumat, tapi kita memperbanyak sholat sebelum sholat Jumat. Nah, apakah niatnya itu sholat mutlak atau seperti apa Ustadz? Untuk sholat, karena kami jarang melakukan sholat Jumat,
apakah ada sholat ba'diyah Jumat gitu ketika selesai sholat Jumat Ustaz? Itu pertanyaan kedua. Mungkin itu saja. Masya Allah, habis pertanyaannya udah. Siap. Barakallahu fiik. Ada dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan para wanita. Apakah kalau wanita melakukan seperti yang disampaikan di hadis itu, dia akan mendapatkan pahala seperti itu? Semoga aja dia dapat seperti itu. Tapi sebenarnya sholatnya perempuan di rumah itu lebih baik. Lebih baik. Bukan sama. Artinya bukan sholatnya perempuan. Kalau perempuan ke masjid dengan sholat di rumah, apakah sama pahalanya? Di rumah lebih baik. Khairun. Lebih baik, lebih afdal. Jadi hitungannya ya lebih utama perempuan itu di rumah. Tapi kalau dia berangkat ke masjid, ikut Jumatan, ya boleh dia. Boleh. Dan akan mendapatkan pahala itu, insya Allah dia akan mendapatkan pahala itu. Walaupun kalau perempuan di rumah akan lebih baik. Seperti perempuan yang sholat, memilih 5 waktu di masjid. Dia anak mau sholat di masjid, kata dia. Boleh. Nggak boleh dilarang tuh perempuan-perempuan sholat di masjid. Dia dapat fadilah. Seperti laki-laki insya Allah dapat 27. Tapi kalau dia sholat di rumah, itu khair. Itu lebih baik, lebih afdal. Seperti itu. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan qobliyah dan ba'diyah ya. Berkaitan dengan qobliyah Jumat. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya ada qobliyah Jumat. Karena Jumat itu pengganti sholat zuhur, sebagaimana sholat zuhur ada qobliyahnya, maka sholat Jumat ada qobliyahnya. Namun kalau dilihat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang ada itu bukan qobliyah, tapi tadi seperti hadis yang kita baca, yang ada sholat nunggu imam. Karena waktunya itu waktu, kalau kita bicara zawal ya, sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, masuk waktu zuhur, itu masuk duha. Jadi mereka ya sholat di waktu yang diperbolehkan untuk sholat. Karena kalau sudah bicara qobliyah, maka setelah masuk waktu sholat, baru kita qobliyah. Jadi kalau qobliyah zuhur itu nggak mungkin dilakukan ketika di waktu duha. Dilakukannya kapan? Ya ketika sudah masuk waktu zuhur. Sebagian mengatakan iya, makanya di beberapa tempat adanya 2 kali umpamanya. Sehingga ada qobliyah Jumat. Sempat orang melaksanakan sholat qobliyah karena memang setelah matahari tergelincir, dia melaksanakan sholat qobliyahnya tersebut. Tapi kalau umpamanya tadi azannya sekali masjid tersebut, ya sudah ketika azan sekali, setelah azan itu langsung khutbah. Maka engkau nggak sholat sunnah, yang ada mendengarkan khutbah. Cuma tadi, kalau memang ada waktu untuk sholat sambil nunggu imam yang belum datang, ya sudah, sholat sunnah mutlak menunggu datangnya imam. Adapun ba'diyah Jumat ada. Karena memang tadi zuhur, seperti ba'diyah zuhur, kalau dilaksanakan di masjid, dianjurkan 4 rakaat, kalau dilaksanakan di rumah, 2 rakaat. Ba'diyah Jumat itu. Barakallahu fiik, jamaah. Itu mungkin yang dapat Ana sampaikan. Yang pertama, Ana minta maaf karena ada kesalahan teknis tadi berkaitan dengan kajian hari ini. Terus terang Ana berpikir tidak ada kajian hari ini karena memang flyer tidak diupload di media sosial dan baru diupload mungkin ya 1 jam sebelum kajian, dan Ana juga sudah tidak membuka handphone tadi. Jadi mohon maaf atas keterlambatan ini karena ada kesalahan, dan mohon maaf pula atas ketidaknyamanan ini. Ana mohon undur diri. Nah, Ada satu pertanyaan dari Sohibul Bait, Ustadz. Kalau mau mungkinnya, kalau tidak nggak apa-apa, Ustadz. Satu pertanyaan dari Sohibul Bait di Muscat Oman. Tapi kalau tadi tidak, bukan dari tidak Oman bisa. tadi. Tadi iya, cuman tadi seharusnya 2 pertanyaan, tapi tadi sudah dilahap semua 2 pertanyaannya. Nah, tafadhal. Kalau tidak juga tinggal. Nggak, tafadhal kalau memang Tafadhal ya. urgen. Oman bisa bertanya secara singkat? Oke, Afwan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Ustaz, mohon arahannya apa yang saya harus lakukan di saat keimanan kita tuh kayak sedang melemah ya, atau futur Ustaz. Jadi mohon arahan Ustaz, apa yang harus dilakukan ketika kita merasakan keimanan kita itu sedang melemah. Masya Allah. Terima kasih. Barakallahu fiik. Ana rasa semua pernah merasakan apa yang ditanyakannya.
kita pernah merasakan iman itu begitu kokohnya di dalam hati, sehingga kita siap untuk mengorbankan apa saja demi agama Allah SWT, demi untuk meraih surganya. Tapi ada kondisi yang kita lemah, sehingga kita mulai berbuat dosa. Yang wajib kita tidak lakukan sempurna, yang sunnah kita tinggalkan. Ambisi dunia begitu membara di dalam jiwa. Apa yang harus kita lakukan pada waktu itu? Kembali kepada Sang Pencipta. Yang pertama engkau lakukan adalah mohon ampun sama Allah SWT. Duduklah engkau beristighfar. Karena penyebab iman itu kurang adalah dosa. Boleh jadi ragamu tidak berbuat dosa, tapi hatimu berbuat dosa. Hati ini beramal. Hati ini berbuat. Sehingga kadang-kadang kita merasa nggak ada masalah, tapi boleh jadi engkau ada di situ, ada hasad, ada iri, ada suudzon sama Allah, ada ketidaksabaran di situ, ada ketidakridhaan. Itu yang menyebabkan iman itu jadi turun. Maka beristighfarlah, mohon ampun sama Allah SWT. Duduklah. Kalau bicara yang bisa engkau lakukan, sholat duha, kemudian engkau duduk membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu engkau baca sampai 100 kali ya. Kemudian setelah itu ya dalam kondisi engkau tidak lagi semangat melakukan yang sunnah, udah yang sunnah nggak usah dikerjain dulu, yang wajib dulu dikerjakan dengan sempurna. Kalau nanti masih ada semangat untuk melaksanakan yang sunnah, ya sudah yang sunnah dilaksanakan dengan pendek-pendek saja. Umpamanya kita, ya Allah Ustaz, anak kayaknya mau baca yang panjang, aduh capek, ya sudah engkau baca Al-Fatihah aja nggak apa-apa umpamanya. Tapi engkau mau baca surat, tafadhol. Jadi bagaimana dengan kondisi kita lemah itu, yang wajib terjaga, yang sunnah mau ditinggalkan nggak ada masalah. Nanti setelah engkau semangat lagi, baru yang sunnah harus dikerjakan. Kemudian baca Quran sama artinya. Duduklah engkau baca Quran sama artinya. Nah, semoga dengan kau berdoa mohon sama Allah ditetapkan hatinya. Baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan berusaha untuk cari kawan. Karena kalau engkau sendirian, engkau akan jadi santapannya setan. Tapi kalau engkau bersama kawan-kawanmu, paling tidak ada yang berusaha menggandeng tanganmu untuk bangkit kembali menuju Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.